Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan alur kerja sistem perpustakaan digital berbasis website. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iksan Pendowo dari kelas 11 PPLG 3. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita akan mulai dari yang pertama yaitu flowchart. Nah, flowchart ini menggambarkan alur kerja sistem perpustakaan digital, mulai dari pengguna mengakses website terlebih dahulu, kemudian sampai proses peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan sesuai perannya masing-masing. Pertama, sistem dimulai ketika pengguna mengakses website perpustakaan digital. Kemudian, sistem mengecek apakah pengguna sudah memiliki akun atau belum. Jika belum, maka pengguna akan mendaftarkan diri terlebih dahulu, kemudian simpan akun dan login. Tetapi, jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna akan login, kemudian sistem akan mendeteksi login berhasil atau tidak. Jika tidak, maka pengguna akan ulang kembali. Nah, selanjutnya di sini terdapat percabangan untuk memastikan hanya pengguna yang valid yang bisa masuk ke dalam sistem. Nah, setelah login berhasil, sistem akan menentukan pengguna masuk sebagai anggota, petugas, atau kepala perpustakaan, dan setiap sistem ini memiliki perannya masing-masing. Nah, jika sistem masuk sebagai anggota, terdapat dua tujuan utama, yaitu meminjam buku, kedua mengembalikan buku. Nah, untuk tujuan pertama yaitu meminjam buku. Di sini, anggota dapat mencari buku terlebih dahulu, lalu sistem mengecek apakah stok tersedia. Jika tersedia, anggota dapat mengajukan peminjaman. Dan saat mengembalikan buku, sistem mengecek apakah pengembalian buku dilakukan secara tepat waktu atau tidak. Nah, jika tidak tepat waktu, maka anggota akan melihat denda, melakukan pembayaran, lalu sistem melakukan konfirmasi. Dengan alur ini, sistem dapat mengontrol stok dan denda secara otomatis. Selanjutnya, ke petugas. Nah, petugas di sini berperan dalam pengelolaan data, mengelola data buku, peminjaman, denda anggota, kelola pengembalian, dan juga laporan buku. Selanjutnya, kepala perpustakaan. Nah, kepala perpustakaan ini lebih fokus pada peran laporan, seperti laporan data anggota, peminjaman, pengembalian, dan denda, serta pengelolaan akun petugas atau membuat akun petugas. Sehingga kepala perpustakaan ini dapat melakukan evaluasi berdasarkan laporan yang tersedia. Selanjutnya, setelah seluruh proses selesai, pengguna dapat logout dan sistem berakhir. Nah, selanjutnya yaitu use case diagram. Nah, use case diagram ini digunakan untuk menunjukkan interaksi antar aktor dengan sistem perpustakaan digital berbasis website, serta fitur apa saja yang bisa diakses oleh masing-masing aktor. Nah, untuk aktor yang pertama yaitu ada aktor anggota, yaitu pengguna yang memanfaatkan layanan perpustakaan. Di sini, anggota itu memiliki fungsi yang pertama yaitu daftar, login, cari buku, ajukan peminjaman, ajukan pengembalian buku, kemudian membayar denda, dan juga yang terakhir yaitu logout. Nah, anggota ini hanya dapat mengakses fitur yang berkaitan langsung dengan peminjaman dan pengembalian buku. Nah, aktor selanjutnya yaitu aktor petugas yang bertugas mengelola operasional perpustakaan. Dan aktor petugas ini memiliki fungsi login, mengelola data buku, mengelola peminjaman, denda anggota, kelola pengembalian, dan laporan buku, dan yang terakhir yaitu logout. Nah, petugas ini tidak melakukan peminjaman, tetapi mengelola data yang dihasilkan oleh aktivitas petugas. Nah, selanjutnya itu aktor ketiga. Aktor ketiga ini adalah kepala perpustakaan yang berperan dalam pengawasan dan evaluasi. Dan aktor ini memiliki fungsi yang bertugas yaitu laporan data anggota, laporan data peminjaman, mengelola laporan pengembalian, laporan denda, dan mengelola akun petugas atau membuat akun petugas, dan yang terakhir yaitu logout. Nah, kepala perpustakaan ini menggunakan data laporan sebagai bahan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya yaitu activity diagram. Nah, activity diagram ini dibagi menjadi 3 streamline, yaitu anggota, petugas, dan juga sistem, yang menunjukkan siapa yang melakukan aktivitas tertentu, yaitu definisi dari activity diagram. Nah, dengan streamline ini kita bisa melihat dengan jelas pembagian tanggung jawab di setiap pihaknya masing-masing. Nah, untuk yang pertama yaitu proses dimulai dari ketika anggota mengakses website, kemudian sistem menampilkan halaman login dan anggota melakukan login. Jika login tidak berhasil, anggota akan kembali ke halaman login, kemudian login ulang, dan jika berhasil, sistem akan menampilkan katalog buku. Nah, setelah login, anggota dapat mencari dan memilih buku, kemudian mengecek stok buku masih tersedia atau tidak. Jadi sistem ini menampilkan stok buku itu tersedia atau tidak. Jika iya, maka pengguna dapat memilih buku, kemudian mengajukan peminjaman. Nah, jika tidak, maka pengguna dapat mencari buku lain. Nah, di sini ada petugas itu melakukan verifikasi peminjaman. Kemudian, saat anggota mengembalikan buku.
petugas memproses pengembalian buku, lalu sistem mengecek apakah pengembalian ini terlambat atau tidak. Jika tidak terlambat, maka lanjut, dan jika terlambat, maka sistem akan menghitung denda. Jika ada denda, anggota dapat melihat denda, memilih metode pembayaran, kemudian melakukan pembayaran, lalu sistem mengonfirmasi dan menyimpan laporan transaksi. Oke, setelah semua proses selesai, anggota dapat melakukan logout dan aktivitas berakhir. Selanjutnya yaitu activity diagram yang kedua, yang berisi 2 streamline, yaitu ada kepala perpustakaan dan juga sistem. Nah, proses ini dimulai ketika kepala perpustakaan itu mengakses website dan melakukan login. Sistem akan memverifikasi login, dan jika gagal kembali ke halaman login, dan jika sistem berhasil, maka akan menampilkan dashboard. Nah, setelah login, kepala perpustakaan ini dapat memilih menu kelola akun petugas pada bagian ini. Nah, setelah login, kepala perpustakaan itu dapat memilih kelola akun petugas. Nah, pada bagian ini terdapat 2 aksi, yaitu membuat akun petugas baru dan menonaktifkan akun petugas yang lama, seperti itu, yang sudah dibuat. Kemudian, ketika kepala perpustakaan ingin membuat akun, kepala perpustakaan menginput data baru, kemudian menvalidasi data, menyimpan data, dan menampilkan pesan konfirmasi aktif. Nah, jika ingin menonaktifkan akun petugas, maka kepala perpustakaan bisa memilih akun petugas mana yang akan dinonaktifkan, lalu sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa akun telah dinonaktifkan. Nah, fitur ini bertujuan untuk mengontrol akses petugas ke dalam sistem, seperti itu. Nah, selain pengelolaan akun, kepala perpustakaan ini juga dapat memilih menu laporan. Nah, sistem akan menghasilkan berbagai laporan, mulai dari laporan data anggota, laporan data peminjaman, laporan data pengembalian, hingga laporan denda. Nah, setiap laporan yang dihasilkan ini dapat ditinjau oleh kepala perpustakaan sebagai bahan evaluasi. Nah, setelah seluruh aktivitas selesai, maka kepala perpustakaan dapat melakukan logout dan proses berakhir, seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, pada activity diagram itu terdapat seperti bentuk decision yang belah ketupat itu kosong, ada dua kali. Yang pertama di activity diagram yang berisikan anggota, petugas, dan juga sistem, dan yang kedua ada kepala perpustakaan dan juga sistem, dan sama-sama memiliki decision yang kosong, seperti itu, atau belah ketupat yang kosong. Nah, itu adalah namanya merged node. Nah, merged node ini adalah untuk berfungsi untuk menggabungkan kembali alur yang sebelumnya bercabang. Maksudnya adalah penggunaan merged node ini bertujuan agar alur sistem tetap rapi dan tidak terjadi pengulangan aktivitas yang sama. Yaitu pada aktivitas diagram ini, merged node itu yang digunakan untuk menggabungkan beberapa alur yang berbeda kembali ke satu alur utama. Nah, hal ini dilakukan agar setelah kondisi tertentu terpenuhi, maka sistem dapat melakukan proses yang sama tanpa harus mengulangi atau menggambar aktivitas ulang kembali, seperti itu. Nah, kalau decision node itu digunakan untuk memecah alur berdasarkan kondisi, sedangkan merged node ini digunakan untuk menggabungkan kembali alur tersebut, seperti itu. Oke, baik, yang terakhir yaitu kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menggambarkan struktur, data, dan hubungan antar kelas pada sistem perpustakaan digital. Nah, termasuk atribut dan metode yang dimiliki setiap kelas. Oke, pada kelas diagram ini, kelas dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu ada kelas pengguna, kelas transaksi, dan kelas pendukung. Nah, untuk kelas pengguna ini yang dimaksud adalah kelas anggota. Nah, kelas anggota ini menyimpan data pengguna yang melakukan peminjaman buku, seperti ID anggota, nama, jurusan, kelas, dan serta akun login. Kemudian anggota ini juga memiliki metode. Metode yang anggota miliki yaitu seperti daftar, login, cari buku, pinjam buku, kembalikan buku, hingga pembayaran denda. Nah, metode ini sudah disesuaikan dengan hak akses anggota pada use case diagram sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu kelas petugas. Nah, kelas petugas ini berfungsi atau bertugas mengelola operasional perpustakaan seperti mengelola data buku, peminjaman, pengembalian, dan denda. Nah, petugas tidak melakukan transaksi peminjaman, tetapi mengelola data transaksinya, seperti itu. Oke, lanjut, yaitu kelas kepala perpustakaan. Nah, kelas kepala perpustakaan ini memiliki hak akses yang tertinggi, yaitu mengelola akun petugas dan melihat seluruh laporan yang ada di perpustakaan. Nah, kelas ini berperan sebagai pengawas dan pengambilan keputusan. Yaitu selanjutnya ada kelas transaksi, yaitu ada kelas buku. Nah, kelas buku ini menyimpan data buku seperti judul, penulis, penerbit, dan stok. Nah, metode tambah, hapus, dan update di buku ini digunakan oleh petugas, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada kelas peminjaman. Nah, kelas peminjaman ini mencatat transaksi peminjaman oleh peminjaman buku oleh anggota, termasuk tanggal pinjam dan batas waktu pengembalian. Satu anggota ini dapat memiliki banyak peminjaman. Nah, selanjutnya yaitu kelas pengembalian. Nah, kelas pengembalian ini mencatat proses pengembalian buku dan menentukan apakah pengembalian itu terlambat atau tidak.
Yaitu selanjutnya yaitu ada kelas denda. Nah, kelas denda ini menyimpan informasi jumlah denda dan status denda. Denda ini muncul jika pengembalian dilakukan secara terlambat. Selanjutnya itu ada kelas pembayaran. Nah, kelas pembayaran ini mencatat proses pembayaran denda oleh anggota termasuk tanggal dan jumlah pembayaran. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa satu anggota itu dapat melakukan banyak peminjaman dan satu buku itu dapat dipinjam berkali-kali oleh anggota yang berbeda. Kemudian, setiap anggota memiliki satu proses pengembalian dan selanjutnya tidak semua pengembalian itu menghasilkan denda. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu denda atau satu denda ini dapat dibayar satu kali atau lebih. Oke. Sebagai penutup, seluruh sistem atau seluruh diagram yang saya buat ini saling berhubungan, yang mulai dari flowchart, menjelaskan alur sistem, use case diagram menunjukkan fitur dan aktor, view activity diagram menggambarkan proses dan detail, dan kelas diagram mempresentasikan struktur data sistem. Nah, dengan perancangan ini, sistem perpustakaan digital ini dapat diharapkan berjalan lebih terstruktur dan efisien dan mudah dikembangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.